Halo guys, selamat berjumpa kembali bersama dengan Agam. Saya di sini Agung Sunarto. Aminah Chandra, Yap. kita hadir lagi ya untuk bagi-bagi informasi penting seputar Taiwan dan juga informasi ketenagakerjaan di Taiwan. Iya, buat teman-teman yang di TikTok, maaf ya, kita nggak bisa ngizinin kamu masuk join sama obrolan kita karena kita lagi bikin acara radio sebetulnya. Jadi kita kalau misalnya masukin ke sini, suara lu juga nggak kedengeran di tempat gue gitu loh. Oke, kita semua lokasinya di daerah Taiwan. Terus ini ada mungkin beberapa teman TikTok yang baru kenal sama kita berdua. Salam kenal. Salam kenal. Hai. Aminah. Nama gue Agung. Terus begitu mungkin ini banyak teman-teman yang masuk kenal sama Agung itu gara-gara kemarin kontennya. Gara-gara. Gara-gara apa? Gara-gara si Komo lewat. Lu tahu nggak di mana? Itu salahnya di mana? itu sampai bikin konten. Gue bingung itu. Ya udahlah, pokoknya salam kenal deh guys. Moga-moga dengan kehadiran gue di apa? Di kontennya lu. Salahnya di mana? Di tampilannya lu tuh bisa memberikan lu semangat dan juga bisa membawa Hiburan ya. hiburan. Hati senang gitu. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, oh. Bohong tuh lagunya. Kalau coba zaman sekarang nggak punya uang, waduh. Kalau misalnya seneng sih enak ya. Iya. Oke, guys, kita ngomongin soal apa ya? Informasi dulu ya, informasi ke beberapa kejadian-kejadian yang ada di Taiwan yang ada hubungannya dengan kehidupan warga negara Indonesia di Pulau Formosa di Taiwan ini. Oke, yang pertama ini ngomongin soal yang kemarin heboh itu adalah restoran Indonesia di daerah mana nih? Di Kaohsiung ya kalau nggak salah. Kaohsiung. Di Enggak. Kaohsiung. Sekarang gue sama teman-teman nih yang ada di Siaga 3 apa diperpanjang atau enggak? Sekarang tanggal berapa? Sekarang kan baru tanggal 19. Tanggal 19 ya? Nah, kita bikin acara di hari Sabtu pagi ya. Sabtu pagi. Jadi tanggal 19. 19. Jadi masih harus tunggu sampai dengan tanggal 28 28 Juli. ya. Oke. Lah, ini ngomongin dulu soal restoran Indonesia yang kemarin terciduk ya. Di daerah Kaohsiung, gue nggak tahu nih restoran mana ya. Terus Kayaknya pemiliknya juga orang Indonesia deh. iya, pemiliknya orang Indonesia. Jadi dia itu adalah apa namanya orang Indonesia yang menikah Imigran baru. dengan orang Taiwan gitu ya. Terus udah gitu dia itu buka restoran. Kemudian restoran itu khusus untuk melayani banyak sekali Pekerja pabrik. ya, ataupun juga mungkin ABK di Kaohsiung juga ada ABK kan ya. Ya. Dan ternyata Ini salah satunya adalah pekerja atau karyawan dari pabrik masker. iya, betul. Jadi karyawannya mungkin dia sih ini pabrik masker mungkin sibuk kali ya. Iya. Oh, itu mungkin dia punya apa THR tahunannya banyak kali ya. PO-nya banyak. Benar, kok ngomongin THR orang sih? PO-nya banyak. Ini pasti kan sekarang kan kemana-mana masker. Kebutuhan masker itu Iya. sangat luar Lu biasa. satu hari satu keluarga, lu keluarga berempat ya? Berenam. Berenam ya? Oke, Total atau ada keluarga 6 enam. orang ya? Di rumah ada 6 orang. 6 orang satu hari berapa masker? Minimal 1. Minimal 1 dan 6 tuh ya? Iya. 30 hari. 6 kali 30 180 masker. Itu satu keluarga loh guys. Lah kalau misalkan 100.000 keluarga. hitung ya, satu Oh. lantai ada 4 rumah. Wih, itu Satu gedung ada berapa puluh rumah. Satu Iya. komunitas sudah berapa? udah berapa juta masker tuh tiap hari keluar ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang teman-teman warga negara Indonesia ini mungkin lagi suntuk gitu loh. Akhirnya mereka udahlah lagi capek gitu ya, lagi pengen kangen sama rendang, Makanan Indonesia. nasi padang. Gue nggak tahu deh restoran tuh nyediain apa sih. Nasi padang, rendang, Sate, sate gitu ya. Satenya juga tusuk banget. Ada martabak manis, terang bulan. Gue nggak tahu lah dia nyediain apa. Mungkin dia kangen, akhirnya gitu ngumpul di situ. Iya, Ngumpul makan-makan di di situ. situ. Dia sebenarnya cuma berempat. Jadi yang apa namanya restoran itu kan nggak boleh berkumpul di atas 5 orang. 5 orang. Ini dalam sih- ruangan ya, iya. dalam ruangan, nggak cuman restoran. Iya. Misalnya nih, saya mau ke rumah Kak Agung, ngajak keluarga rame-rame keluar ke silaturahmi di rumah Kak Agung, itu juga tiang-tiang nggak boleh. Jadi cuman dia dibatasin nggak boleh lebih dari 5 5 orang. Nah, mungkin teman-teman kita ini ya, keempat pria ini, si cowok ini, dia ngitungnya, oh kita kan cuma berempat, nggak berlima. Dia masuk ke restoran berempat. Bermasalah nggak? Nggak salah. Tapi nggak taunya kan dalamnya ada bosnya. Tambah 1 jadi 5 orang.
Nggak boleh, tetap nggak boleh Kak Agung. Bertiga, berdua tetap nggak boleh. Boleh masuk. Boleh mas, tapi kan Boleh masih, masuk, masih boleh lu, membeli. lu boleh berkumpul tapi nggak boleh lebih dari 5 orang kan? Nggak, kita ngomongin aturan, jadi nggak boleh berkumpul di atas 5 orang. Terus mereka pikir berempat, ya udah kita berempat aman dong, gue masuk ruangan berempat. Tapi dia lupa, kan ada yang harus ngejual, kan harus ada yang ngelayanin. Jadi dia kan nganterin teh, nganterin makanan gitu kan, jadi total berlima. Ya udah kena lah. Jadi satu orang minimal dendanya itu berapa? 60.000. 60.000 guys. Ya, 60.000. 60.000. Jadi yang rugi banget, termasuk nggak cuman ini ya, tamunya ya atau konsumennya ya, dari pemiliknya itu juga dikenakan sanksi. Tau nggak, denda ngumpul ya di Siaga 3 ini ya, itu 60.000 sampai 300.000 guys. Ya nggak usah 300.000 lah. Satu orang 60.000 kalau dirupiahin berapa? 60 kali 5 3 juta guys. 3 juta kali 5 18 3 kali 5 15. Matematika gue mana? Ini mah koruptor. Jahat. Satu kali ngumpul 15 juta melayang. Ini gue nggak tahu ya, apakah nanti bakal dimaafkan oleh Pak Wali Kota. Gue nggak tahu, kan kemarin kan ada yang cerita, ABK masih ingat gak? Bareng-bareng. Teman-teman di sini yang di TikTok atau di Facebook nih mungkin tahu ya. Yang tadi Kamina bilang, jadi ABK dia baru berlabuh, terus panas, udah gitu mungkin kamar mandinya terbatas gitu ya. Waktunya juga mepet. Jadi harus mandi cepat-cepat bareng-bareng. Kamina kita diralat bukan 3 juta tapi 30 juta per orang. Kita koruptor lagi. Maaf. Matematikanya kurang. Otak itu dirawat bukan diedit. Kan saya kan muka tuh dirawat ya. Maksudnya otak itu dirawat bukan diedit. Maaf. Jadi satu orang 30 juta dirawat. 30 juta kali 5 berapa ya? 150 juta. 30 kali 5 orang. 30 juta. 30 juta per orang. Total 5 orang. 150 juta. 150 juta dalam satu malam. Itu cuma berapa jam loh. Maka masa sampai 3 jam. Itu mungkin acara ngumpul-ngumpul yang paling mahal kali sejagat kali ya. Iya. Kalau di Indonesia kan lagi tren tuh kan bosnya MS Glow Juragan 99. Ini Juragan 150 juta. Juragan 30 juta. Aduh, bener deh, kasihan. Oke, jadi beneran kasihan. Jadi moga-moga kita nggak tahu ya guys. Nggak tahu ya guys. Ini kita moga-moga aja wali kota Kaohsiung mau memaafkan. Moga-moga gue nggak tahu dah. Tapi menurut Amina sih ya, namanya kan ini kan juga udah pemberitahuan dan harusnya dari pemilik tokonya atau itu harus kasih tahu. Warungnya, dia jangan menerima dong. Iya. Kan sekarang bahkan di toko sarapan, di toko minuman itu udah nggak boleh makan di tempat. Nggak boleh makan di tempat itu boleh beroperasi bisnisnya, tapi harus bawa pulang. Sekarang pertanyaannya adalah ya, sarapan tuh kan ada yang ngomong sarapan sih. Sekarang pertanyaannya yang kalau kayak begini yang salah siapa sebetulnya? Yang buka restoran apa yang masuk ke toko? Nggak kan masuk toko dia ngatakan gue kan berempat, katanya nggak boleh berkumpul di atas 5 orang dalam ruangan. Sekarang gue masuk kan gue berempat. Tapi nggak boleh makan di tempat. Oh iya sih. Tapi emang nggak boleh makan di tempat ya? Nggak boleh makan di tempat, harus bawa pulang. Guys, jadi termasuk beneran. di McD. Iya, McDonald, KFC. Itu semuanya bawa pulang. Starbucks juga nggak boleh. Nggak boleh, semua kursi-kursi udah dibalikin tuh. Iya, tapi gue kemarin ngeliat fotonya yang si teman kita yang Mbak ini yang buka restoran, kenapa kursinya diturunin ya? Kenapa nggak dibalik gitu loh kursinya? Berarti dia memang masih terima ya istilahnya ya? Iya. Mungkin nggak ya. tahu deh. Jadi moga-moga aja deh ya, moga-moga Cuman yang Amina heran kenapa warung itu nggak ngerti gitu. Nggak menutup aturan ini dan dia juga tidak mematuhi aturan ini. Iya sih. Nah, sekali bayangkan ya, paling pesan oke lah 4 orang, masing-masing 300 lah. Iya. 300 4 orang berapa? 1.200 ya. Dendanya 60.000. Aduh. Makanya guys, ini kita sama-sama gini. Kita sama-sama boleh nggak sih? Ini buat teman-teman yang di Taiwan ya. Kita sama-sama boleh nggak? Kalau lu lagi kangen makanan Indonesia, pesen pakai online aja deh gitu ya. Jangan masuk atau bawa pulang. Iya, jangan masuk ke toko orang, kasihan yang punya toko lu. Kalau dipikir-pikir kasihan punya toko.
60.000 ya. Itu kalau jual teh botol cuma 35, dia mesti jual berapa banyak teh botol ya? Itu belum lagi modalnya. Iya. Dikurangi modalnya. Kalau mau beli Indomie untuk ngebalikin 60.000 itu mesti berapa kardus ya dia jual Indomie ya. Jadi kita sama-sama ya guys, buat teman-teman yang di Taiwan, please kita nggak usah ngumpul dulu, ya nggak usah bersilaturahmi. Gua tahu kita tuh orang Indonesia yang suka makan orang makan, yang penting ngumpul. Itu kan istilahnya zaman dulu ya. Gue nggak tahu anak-anak zaman sekarang tahu nggak istilah kayak gitu. Makan orang makan, yang penting ngumpul ya. Itu ntar dulu dah, ya beneran ntar dulu. Ini demi kesehatan itu mungkin nggak ada yang nerima lah ya. Demi jaga duit, demi jaga dompet ya. Itu 60.000 berapa bulan gajinya? 2,5 bulan lah kira-kira. Kalau misalnya kita hitung gaji pekerja di pabrik itu 20.000, berarti dia mesti kerja 3 bulan dia baru bisa balikin itu duit. Iya. Ya, jadi moga-moga ini ada nanya nih, endingnya gimana nih? Ya Hmm. moga-moga aja ada Keringanan. keringanan gitu ya. Mungkin mas-masnya atau mbak yang punya toko itu diberikan keringanan, dimaafkan. Makanan ringan. Habis bayar denda dikasih bonus Ya, makanan ringan. Aku nggak tahu ya, moga-moga aja dimaafin beneran. Tapi ini apakah dimaafkan atau tidak? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Soalnya ini udah berulang kali aku mencoba. Gejreng. Terus gue bingung Sedih ini banget teman-teman yang TikTok pada bilang, ini kan lagu bapak gue. Apa? Lagu kakek gue. Jadi kalian tahu ya usia kita berapa lah kalau misalnya kita tiba-tiba ngomongin lagu yang kayak gitu. Itu 60 NT satu orang nggak? 60.000. 60.000 NT. 60.000, nolnya berapa? 4. 46000 ya, bukan 60 NT. Kalau 60 NT mah cuma tinggal ini. Jadi jangan main-main ya. Iya. Ini aturan diberlakukan, harus kita wajib menghormati. Iya. Ini demi kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan bersama. Jangan dipikir sekali-sekali nggak apa-apa, nggak Iya. ketahuan. Yang penting nggak ketahuan. Tapi kalau misalnya kena ya rugi sendiri. Bener. Termasuk juga ada juga orang Taiwan, dia merayakan ulang tahunnya di rumah. Nah itu juga sama dia tuh. pikir nggak bakal ketahuan karena kan di rumah. Kok kasih tahu ya, di jendela itu punya telinga, Ci. Wah. Itu istilah siapa ya? Jendela itu punya telinga. Peribahasa. Bukan. Tembok Tembok. itu punya telinga, bukan jendela itu. Ya, tembok itu ada telinga 6 NT. 60.000. 30 juta tadi kok udah diralat, 30 juta. Iya bener Kak, nggak dikasih ribu. Oh iya, salah ketik dia. Tipe. Gitu. Terus orang tahu ya, itu orang-orang yang di tetangga sebelah itu bisa motret loh. Iya. Dia motret, dia kepo, ditelepon polisi, tiba-tiba Assalamualaikum. Nah, itu kalau yang polisi baik ya. Kalau yang polisi iklan, Bu Joko. Kau punya termos es. Anak saya demam panas, Bu. Jadi gitu guys ya. Jadi jangan pikir kita ini aman-aman aja dalam rumah. Itu kalau ngumpul, kalau ada yang tiba-tiba ngaduin, ya sudahlah. Iya. Tamatlah riwayat gaji bulan ini. Beneran. Bukan gaji ini, 3 bulan. Oh iya 3 bulan. Setengah mati cari duit ya, setengah mati kita cari duit, terus udah gitu gara-gara ditelepon sama tetangga katanya ngumpul. Nah aduh. Jadi buat teman-teman, mas-mas atau mbak-mbak, sampean, kakak-kakak, adik-adik ya yang di pabrik, jangan ngumpul dulu ya. Sabar. Nah kalau ngumpul, tolong jangan direkam di TikTok. Jangan ngumpul. Nggak, kemarin tuh mereka tuh lucu. Saking bosennya di mes, mereka itu ngerekam di TikTok, nyanyi-nyanyi, joget-joget, gitar-gitaran. Terus berame-rame lagi. Rame, nggak pakai baju karena panas mungkin ya, karena habis mungkin minum atau gimana, nggak tahu lah ya. Itu ngumpul di mes, di ruang tengah, di ruang istirahat. Itu kalau ada yang ngerekam, dilaporin polisi, satu orang 60.000 guys. 60.000. Pagi ini Amina lihat di berita di atas gunung loh. Di atas gunung kan juga ada beberapa objek wisata yang ditutup kan. Iya. Tidak boleh masuk, tidak boleh berkunjung. Iya. Nah ada anak muda kayaknya 4 orang deh. Mereka masih nyelonong. Berwisata. Menyelonong Ke masuk, gunung. terus
sempat terekam. Itu nggak tahu siapa yang rekam, soalnya CCTV. Ada dari CCTV. ketinggian, iya, Oh, dari ketinggian. Terus kena tuh ya. berdua ada 4 orang kan, berdua itu mereka masih apa, Happy, kayak santai gitu, nggak berasa wah dunia ini terus kayaknya milik masih berdua. saling mengejek gitu Iya, loh. bercanda-bercanda lah gitu lah. Terus apa, buka kaosnya, Buka baju, buka kaos, ya. buka kaosnya, terus apa, joget-joget di situ. Diterekam, semua Direkam? terekam dengan jelas. Hasilnya adalah denda 60.000 Per orang ya, per orang, bukan satu kelompok ya. 60.000 tuh kalau ngumpul ya. Mm-mm. Kalau ditambah dengan masker, nggak pakai masker, 3.000 3.000 lagi tuh minimal. Dia 63.000 guys. Jadi udah jangan beneran. Di Taiwan jangan macam-macam kita lah. Beneran. Di Taiwan tuh terlalu banyak mata. kamera. Iya, terlalu banyak mata. Terlalu Mata banyak dan mata. telinga ya. Iya. Jadi ya kita sama-sama ya guys mengingatkan diri ya, mengingatkan diri. Nah tadi ada yang nanya nih, Kak, kalau misalnya di rumah aku satu keluarga 8 orang gimana? Ya Itu kalau kan keluarga ya kalau sendiri. keluarga ya nggak apa-apa lah. Ini maksudnya ngumpul ya, Heeh. maksudnya ngumpul Habis gitu loh. kalau nggak di rumah, mau dikemanain? Iya, masa kamu Maka usir-usirin? diusir gitu. Atau gantian giliran gitu ya. Majikan 1, boleh silakan masuk hari Senin. Kayak pasien jadi. Majikan 2, Heeh. gantian kamu yang masuk. Majikan 1 keluar. Asik ya, bisa memerintah ya. Iya seru banget ini. Aduh. Terus silakan kalau mengusir saya, Akong kamu yang jaga. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya ngobrolin informasi nakar di hari ini. Ada satu juga nih kejadian yang mungkin aja mesti gue ingetin juga nih guys. Ini soal tadi kan sempat ngomongin soal masker ya. Zaman sekarang tuh internet nih gampang, betul kan? Ya, tinggal buka kamera, lu follower 1.000, lu bisa live di TikTok. Betul nggak? Kalau di Facebook lu punya fanpage ataupun juga personal account, tinggal buka langsung bisa live, betul kan? Jadi itu semua bisa direkam. Terus yang kedua, ini kan polisi-polisi Taiwan tuh sekarang sibuk nih, polisi-polisi Taiwan nih, Pak D Taiwan ini keliling-keliling nih, bawa mobil, bawa motor, jalan kaki, naik sepeda, Masuk pasar, masuk naik sepeda, nggak ada naik sepeda polisi ini, belum Naik ada. kuda Ya? juga Oh naik kuda ada, beberapa Taiwan tempat ada? ada Di beberapa. Taiwan ada? Ada. Oh. Jadi naik motor, naik sepeda, Naik Segway? apa tuh? Segway yang roda Oh, cuma roda itu. Itu nggak ada di sini. Asik banget. Saya kasih tahu ya, polisi-polisi ini tahu kalau dia tuh nggak bisa bahasa Thailand, bahasa Filipina, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Vietnam, dia nggak bisa. Tagalog. Tahu nggak, polisi Taichung nih kreatif. Dia rekam dulu suaranya, Di Google. dimasukin ke dalam HP-nya. Begitu dia ngeliat, lu orang mana? Orang Vietnam dicari. Oh ini bahasa Vietnam, diklik, direkam, dikasih dengerin. Tak lah dengerin semua, gitu loh. Terus artinya Kamu kenapa nggak pakai masker? Dendanya 3.000 sampai dengan 5.000 ya, kalau nggak salah. 3.000 sampai 15.000. jadi yang bahasa Thailandnya itu polisinya. Nggak, tadi bahasa Vietnam. Oh. Kapun kap, takak nih kak, dengan imu, kalau nggak 15.000, gitu loh. Itu bahasa Thailand. Kapun kap, kakaknya dengan imu, sama 15.000, gitu loh. Ya udah. Itu bahasa Thailand. 15.000 plus tetari. Nah kalau misalkan bahasa Indonesia, bro, udah pakai masker 3.000 sampai 15.000, sampean tahu ndak? Ayo, nomor paspornya bro, nomor ARC-nya berapa? Hari ini bawa dokumennya di mana? Sini saya lihat, saya rekam dulu, saya catat. Nah itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya 3.000 and 15.000 denda-denda. Situ ndak pakai masker. Orang Indonesia ngerti. Bahasa Inggrisnya orang Indonesia ngerti. Ngertos. Kok kayak orang gagap bahasa Thailandnya? Ya gue bukan orang Thailand, atuh kita nih orang Indonesia asli. Jadi tinggal pilih ya mau bahasa apa. Iya, jadi polisi Taichung kreatif banget. Itu direkam sama dia. Jadi kalau misalnya lu jalan kemana-mana bilang, ting putung, nggak ngerti. Pusing. Stop. Naliran, ini Ran, dicari sama dia. Klik, di style gitu. Udah. Jadi sekarang nih ya, ini zaman sekarang lo kalau misalnya mau lari dari kenyataan, udah nggak bisa bro. Nggak bisa bohong lagi. Udah nggak bisa bohong lagi. Bukan zamannya lagi. Kalau dulu kan Kamina pernah cerita naik motor gimana? Ya.
ditilang sama Ditilang polisi. sama polisi. Terus Kamina Speak bilang, English, speak English. nah, speak English. Terus Polisi polisi bilang, bingung. Don't understand. Don't You understand. go lah. Go you lah. Oh, thank you very much. Ya udah, cacien, bye. Sekarang udah nggak bisa, guys. Ya, jadi kalau keluar rumah, please masker dipakai, bukan dibawa ya, dipakai. Dananya 3.000 sampai 15.000. Ya, tapi kalau kemana-mana sih memang sih kurangin bepergian. Betul. Kalau misalnya mau nggak mau harus keluar rumah, nah pakai masker, terus bawa cadangannya juga. Betul. Ini kenapa masker itu penting, guys? Ini soalnya ada satu di daerah New Taipei, ya. No day without studi. Oh iya. Ini masih ada yang tanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kak, salahnya di mana? Itu kan di situ salahnya tuh. Lupa sama kata-katanya. Salahnya di situ tuh. Siapa nanya nih? Ecer 1127. Salahnya di situ tuh. Ada baca nggak? Salahnya di situ. Kak, salahnya di mana? Bukan kamu yang di situ. salah ya. Di situ salahnya ya. Kak, terus sampingnya itu. Gue bingung nih. Kayaknya ada berjuta-juta umat manusia yang ngeliat konten kemarin itu sampai hari masih belum tidur ya, masih mikir ya. Kalau sampai kebangun ngimpi-ngimpi, salahnya di mana gitu loh. Oke, balik lagi. Salahnya kalau misalnya kamu keluar dari rumah, dari mes kagak pakai masker. Ya. Assalamualaikum. Jadi kalau kenapa mesti pakai masker? Gini ya, ini ada satu kejadian nih buat teman-teman yang salahnya di tulisan salahnya di mana? Iya, betul. Sip, mantap. Thank you. Jadi, kemarin itu ada kejadian orang Vietnam nih, guys. Salah satu pabrik ya. Itu ada 12 orang Vietnam. Ya. 12 orang Vietnam itu di bulan 6 itu kemarin bulan Juni dia tuh swab test. Mandiri, dia mau cek sendiri gitu loh. Ternyata dalam swab test itu aman. Karena masih nungguin jawabannya kok. Lihat di konten gue sebelumnya. Aman. Nggak ada yang positif ya. Terus setelah 10 hari kemudian ngecek lagi positif, guys. Positif. Ini di mana ini loh? Di New Taipei, di Yonghe kalau nggak salah ya. Yonghe. Xinpei ya, di New Taipei ya. Jadi nih guys, kenapa? Chonghe. Makanya guys, ini kenapa pemerintah Taiwan ya itu khawatir banget kalau lu tuh keluar nggak pakai masker. Beneran. Karena kita nggak tahu nih orang sebelah gue ini positif atau negatif. Dan juga banyak yang OTG. Iya. Orang tanpa gejala. Tapi setelah dilakukan swab test, pemeriksaan atau PCR itu ternyata positif. OTG itu orang tanpa gejala. Tidak bergejala atau orang tanpa gejala. Oh, gue pikir orang tanpa galau. Lanjut. Oke. Jadi ya, lu kalau misalkan keluar rumah ya, misalkan lu mau ke pasar nih, kita ngomongin juga soal pasar nih, guys. Kalau lu ke pasar, ya masker tuh harus dipakai, ya jangan dijinjing maskernya, oke? Kayak belanjaan gitu dijinjing. Kayak keranjang. Iya, dipakai. Kalau lu nggak pakai, kita nggak tahu nih, guys. Terus ada yang bilang maskernya itu nggak boleh diturunkan ke dagu. Nggak boleh turun ke dagu. Jadi dia di atas aja. Aduh, oke. Jadi gitu guys. Nah, kalau ngomongin soal masker, ya soal pasar nih guys. Kamina kalau ke pasar sedikit cerita ya. Iya. Soalnya nih, kalau ngomongin pasar itu, ini mungkin teman-teman yang di Taiwan ya, lo kalau misalnya bareng sama bos ya, sama laupan yang ke pasar itu mungkin udah satu bagian dari aktivitas di pagi hari atau di sore hari, ya, atau di sore hari. Bentar ya. Nah, ini Kamina sebagai seorang ibu-ibu rumah tangga, lo pasti kan ke pasar ya? Iya. Nah guys, nih di Taiwan ya, lo kalau ke pasar itu mesti ganjil genap. Bawa ID, kartu ID. Kayak di Jakarta di Sudirman, iya, ganjil genap. Ya, plat mobilnya ya. Iya, ganjil genap ya. Nah di Taiwan juga masuk pasar mesti ganjil genap. Seperti di kota Taipei dan New Taipei itu udah mulai diberlakukan. Betul. Masuk ke pasar tradisional atau pasar swalayan wajib membawa HP. Oh, itu HP wajib.
HP kalau Wajib. nggak ada HP ya nggak apa-apa, harus nyatet nih. Bawa pulpen sendiri guys. Ya, atau di sana disediain sih, jadi Kalau lu- harus tercatat. Iya, kalau lu parno lu bawa pulpen sendiri ya, bawa pulpen sendiri, bawa hand sanitizer sendiri, bawa alkohol sendiri. Atau Ya, ada yang bawa ini stempel, stempelnya iya. ada nama dan nomor telepon. iya. Tinggal di cek, Lu mau bawa pacar juga boleh lah, ya. ada yang tulisin gitu. Iya. Belum tentu kalau misalnya pacarnya, misalkan nih, Ah. jadi kan sudah diberlakukan genap ganjil ya. Ah. Misalkan si A Ah. nomor ID yang di belakang itu genap. Oh iya. Terus yang itu pacarnya ganjil, yang nggak bisa masuk bareng. Jadi mulai sekarang kalau mau nyari pacar tanya dulu, lu punya ARC nomornya berapa? Belah Nah, ganjil atau nanti genap? di bawahnya pacar apa gitu Iya. ya. Tapi ada bagusnya juga, lu mesti punya dua-duanya, ganjil genap. Mm-mm. Jadi Senin, Gantian. ya Senin, Rabu, Jumat sama si Enggak, Pak sama kalau kakak yang untuk- sama kakak Andri Iya. misalkan. Terus hari Selasa, Selasa, Kamis, Sabtu mm-mm. Kak, Sama yang Kak Anis. ganjil. Apa sih, Kak siapa? Kak siapa? Kak ganjil. Oh, Kak Ganjil. Ganjil. gua kan kasih nama gitu loh. Ya, jadi lu boleh punya pacar banyak nggak apa-apa, biar ganjil genap gitu loh. Minimal 2 lah ya. Senin, Rabu, Jumat. Selasa, Kamis, Sabtu. Minggu libur, jadi nggak usah pacaran. Enak kan? Pacarannya di pasar gitu ya. Ini gue ngomong apa sih? Nggak tahu. Jadi sampah. Nggak jelas. Jadi Ya. kalau misalnya ke di pasar, termasuk di pasar ya, Ya. jangan dipikir kan biasa seperti di tempat Amina, pasarnya kan kompleks. Iya. Jadi banyak sekali tempat-tempat itu keluar masuknya itu bebas. Heeh. Nah, dia hanya beberapa pintu besar atau gang besar itu yang Iya. dijaga. Pintu utamanya dijaga. Iya. Jadi jangan mengira oh di gang kecil saya bisa masuk. Nyelundup tinggal aja gitu. Itu ada nyelundup polisi. aja, iya. Iya. Masih ada polisi yang ngelihat. meronda, Terus gue baru tahu jalan-jalan juga. di dalam. Gue baru tau juga, kan gue kan kalau misalnya ke kantor ya, ya itu pasti ngelewatin pasar tradisional. Itu ada papan tulis gede banget. Iya. Terus ada QR code-nya. Itu kita mesti nge-scan dulu ya. Betul. Ya, itu harus nge-scan dulu baru bisa Boleh masuk. masuk, guys. Jadi Di, gitu. di scan terus kita tinggal kirim aja pesannya. Iya. Iya. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya data atau nggak punya internet, nggak punya HP yang apa ada web ada internetnya, lu tinggal pakai pulpen aja ditulis di situ. Nah, tapi ingat ya, mesti kasih nama asli, Sama nomor telepon. nomor telepon yang asli. Kalau enggak, lu bakal dikenain denda juga. Sebenarnya Taiwan tuh hidupnya gampang loh. Lu lurus-lurus aja. Kalau lu belok dikit kena denda, udah. Jadi nggak usah pakai materai, guys. Ngomongin materai lagi. Di Taiwan materai nggak berlaku. Materai berlaku cuman buat ini. Kalau kamu dapat fapiao di atas 1000 NT, lu beli materai 2 NT dapat 1000 gitu loh. Ya. Kok tiba-tiba ngomongin materai ya? Oke, jadi itu kondisi di pasar ya. Kalau kemana-mana itu mesti Bawa ikutin, HP, ya bawa terus HP. pakai masker. Iya, Terus ganjil juga harus genap. memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, misalkan ada beberapa pasar ataupun di pasar swalayan, supermarket itu sudah mulai menerapkan genap ganjil. Iya. Oke, nih guys, ada yang tanya nih, kenapa orang Taiwan kalau ngeliat orang Indonesia ketakutan? Ya ketakutan lah. Orang sampai nggak bisa bahasa Mandarin. Dan diajak bahasa Indonesia, dia bingung. Ini ngomong apa coba? Jadi jangan mikir yang aneh-aneh guys ya. Mereka orang Taiwan takut ketemu orang Indonesia. Dia ketemu sama orang yang nggak bisa bahasa Mandarin, dia takut. Oh boy, tipu dong. Kong tagi. Ya, jadi kakak-kakak sekalian, gak usah khawatir ya. Salahnya di mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9? Itu salahnya di sana. Masih nanya ya. Gue kayaknya banyak ngeracunin orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 itu ada salah nggak? Ada. 8-nya nggak ada. Gue dengar baik-baik. Makin bingung. Iya. Salahnya di situ Kak. Ya, coba dilihat aja sendiri. Oke, ini masih banyak yang tanya. Jadi sebetulnya nggak ada. Gini Kak, bukannya masalah diskriminasi ya, sebetulnya bukan. Ini kemarin kita menjawab. Gue juga sempat marah soalnya ya. Gue sempat marah, baperan. Kenapa Di Miaoli wali kota Miaoli, bupati ya, itu menerapkan apa? Menerapkan pembatasan khusus untuk pekerja migran. Mereka itu tidak mengizinkan mereka untuk keluar Sendirian. sendiri. Jadi harus Dan mereka antar jemput hanya ya.
boleh sih sendiri, tapi yang penting itu dalam masa bertugas. Oke. Misalkan pergi ke pabrik, pulang ke mes gitu. Betul. Terus ke tempat lain itu tidak boleh. Jadi harus ada yang antar jemput orang tua atau majikan. Aku juga, gue sempat kesal banget dengan kebijakan ini. Gue merasa gue kok didiskriminasi orang asing di Taiwan. Ternyata bukan, guys. Gue cerita sekali lagi ya. Kemarin udah sempat ngobrol ya. Mungkin teman-teman yang baru join sini mungkin nggak tahu. Gue baru sadar kan ternyata kebijakan itu diambil ada logikanya. Kenapa? Pertama, ini teman-teman yang bekerja di Taiwan kan kebanyakan tinggalnya kalau di pabrik ya. Ya. Itu tinggalnya di mana? Di mes kan, di asrama. Rame-rame. Iya, rame kan. Lu bisa bayangin ya, kalau satu orang dia itu tertular di tempat lain, dia pulang ke mes, itu mes bisa jadi ini nggak? Penularan klaster. Terjadi nggak? Terjadi, guys. Itu yang mau dihindari. Dan itu terbukti kemarin di salah satu pabrik elektronik yang rame banget kemarin. 7.000 orang dilakukan swab test dalam habis 3 hari ya. 3 hari baru selesai. Itu karena terjadi penyebaran klaster. Jadi itu tujuan utama. Jadi bukan masalah membedakan bukan siapapun ya, status, membedakan warga asing, enggak. Dan itu ternyata juga terjadi di mahasiswa juga, guys. Jadi anak sekolah sekarang udah sekolah di rumah kan. Jadi kayaknya yang di mes itu semuanya udah disuruh pulang-pulang deh. Suruh belajar study from home gitu loh. Jadi SFH SWH ya. SFH. Mm-mm. Jadi sekolah di rumah. Sama anak gue juga sekolah di rumah. Jadi itu tujuannya itu, guys, supaya tidak terjadi penularan di dalam komunitas. Itu yang baru gue sadar. Ternyata gue kemarin emosi itu udah denger katanya orang asing nggak boleh keluar, dibatasi aktivitasnya. Gue langsung gitu. Ternyata terbukti kalau itu tidak dicegah, waduh, nambah terus itu kasus penularannya ya. Oke, kita sekarang buka tanya jawab ya, Kamina ya. Oke. Teman-teman kalau bisa ada pertanyaan, monggo, lo bisa ninggalin pertanyaan. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau nggak bisa kita jawab, kita juga berusaha untuk menjawab. Ada kasih himbauan sini. Ada. Doain ya teman-teman, semoga aku cepat dapat kerjaan. Amin. Ini ngomongin soal kerjaan nih, Kamina. Kita jawab nih, mungkin ya dia tanya-tanya ya. Boleh pindah majikan nggak ya? Iya. Oke, kita buka sesi tanya jawab nih. Monggo. Sampean kalau punya pertanyaan silakan ditulis. Kita akan berusaha menjawab ya. Soal pindah majikan dulu deh. Gua kasih tahu kalian dulu ya. Jadi kawan-kawan nih. Ya, kalau misalkan mau pindah majikan ya, di masa pandemi ini untuk sementara ditutup. Nggak boleh dulu. Ya, nggak boleh dulu. Kecuali kalau pabriknya bangkrut. Pasiennya meninggal, kembali ke rumah bapaknya yang di atas. Ya. Terus kayak gitu kamu tuh jadi korban pelecehan, ya, kekerasan, perlakuan kekerasan, disiksa, tidak digaji, eksploitasi tenaga, itu baru boleh pindah. Ya. Tapi kalau misalkan finish kontrak, itu pindah kontrak nggak bisa pindah majikan. Tidak mau lagi, ya nasibnya pulang. Atau misalkan dia finish kontrak, dianya mau pindah majikan, lebih nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jadi kalau misalkan dia finish kontrak, dia kompromi dulu sama majikan. Nah, untuk menambah kontrak kerja lagi. Betul. Itu baru oke ya. Iya. Mas bro, maaf ya aku nggak bisa ngangkat teleponnya karena kita lagi rekam di komputer, jadi nanti suaranya nggak masuk ke sini. Silakan diketik aja ya, Oke. Terus udah gitu kalau misalkan pekerjaannya nggak sesuai dengan pekerjaan, boleh pindah majikan nggak? Oh, kalau ini udah termasuk kejahatan pidana ini. Ini pelanggaran dilakukan termasuk oleh pihak majikan. Iya, human jadi trafficking gini nih. Bisa lapor. Kalau emang terbukti dia itu mempekerjakan ilegal, majikannya kena denda. Kamu benar. bisa pindah majikan. Malah bisa pindah majikan. Ya, bisa pindah majikan. Ini alasan yang cukup kuat ya. Betul. Artinya kamu di sini suruh jaga pasien, malah kamu jaga anjing, ya. Karena majikannya punya peternakan anjing. Nah, itu enggak. Peternakan anjing. Peternakan anjing bisnis bagus loh. Orang Taiwan kan suka piara anjing.
Peternakan anjing di Taiwan tuh banyak loh, Banyak. anjing liar Oh, yang oh. ditampung. Iya. Sampai kok ARC saya bulan 12 sudah finish. Apakah bisa perpanjang 1 tahun dan kapan mulai proses? Nah, ini aku jawab nih, penting nih. Ini buat lo yang masa kontrak kerjanya habis ya. Dengerin baik-baik guys ya, dengerin. Nggak ada salah. Ini nggak ada salahnya, dia pasti benar. Kalau lo punya masa kontrak habis sebelum 30 Juni. 30 Juni 2021, dengerin. Camkan itu. Camkan. 30 Juni 2001. Lak gue sacak ho. Nggak ngerti ibu. Baru bisa diperpanjang 1 tahun lagi. Oke? Jadi misalkan kontrak kerja kalian habisnya itu 12 tahun nih yang di pabrik nih ya. Terus masa kontraknya tuh habis sebelum 30 Juni. Mulai sekarang minta tolong agensi atau majikan untuk ngurus perpanjang. Dapat 1 tahun lagi. Lah kalau udah 14 tahun sama. Ya, Lah sama. kalau kontrakku finishnya kira-kira bulan Agustus. Saya udah bilang 30 Juni. 30 Juni sama beda Agustus tuh di mana Kak Agung? Ya bulannya beda sayang. Tolong ya. Saya udah ngomong 30 Juni. Jangan ditanya lagi kalau saya bulan Agustus, kalau saya bulan Mei. Februari tahun depan, apakah bisa diperpanjang lagi? Jangan tanya gue lagi. Gue udah jelasin sebelum 30 Juni. Ini ada surat ininya ya. Surat keluaran yang diedarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ya kalian bisa ngecek di konten gue yang sebelumnya. Di situ Jadi udah ada suratnya. Berlaku untuk pekerja formal dan informal. Iya, betul. Pokoknya yang masa kontraknya itu sebelum 30 Juni. Ada yang bilang 30 Juni itu bulan ini tuh kok. Iya, bulan ini. Bulan Juni ya bulan ini. Kok saya hari Selasa mau ngurus perpanjang sendiri ke KDI. Ngurus apa? Paspor ya? Nggak bisa kayaknya deh. Beneran nggak bisa. Kamu coba hubungin nomor WhatsApp-nya KDI, tanya ya. Iya. Soalnya sekarang nih Kan masih ditutup. Jadi mereka mungkin juga sistemnya itu per telepon dulu. Betul. Jadi appointment, bikin janjian dulu. ya, jadi instansi di seluruh Taiwan ya, baik itu instansi pusat atau daerah, termasuk instansi perwakilan luar negeri Taiwan itu mereka memberlakukan nggak semua sih ya. Iya. Mungkin mereka juga memberlakukan shift kerja bergilir ke kantor. Jadi kalau misalnya untuk proses segala dokumen, teman-teman sebaiknya hubungin dulu, telepon dulu, apakah bisa ke sana atau cara pengurusnya bisa dikirim. Iya. Pertanyaan berikutnya, ARC sama paspor bulan 9 habis Kak tahun ini, tapi kontraknya habis tahun depan, apakah masih bisa diperpanjang? Tuh. Ya perpanjang paspor sama ARC-nya aja sayang. Ya. Jadi kamu tinggal perpanjang paspor aja. Jadi nanti nanti paspor kamu itu akan diperpanjang kalau sekarang 5 tahun kan ya? 5 tahun. Tapi ARC lo itu bakal ngikutin kontrak kerjanya lo. Jadi misalkan tahun depan bulan habis nih 9 nih, ya udah kamu bisa diperpanjang sampai dengan tahun depan, bulan 9 gitu loh. Saya udah daftar ke KDI, panggilan hari Selasa yang dimaksud saya pergi sendiri tanpa kira-kira. Oh, bagus. Dia udah daftar. Pakai online, pakai WhatsApp. Terus dipanggil hari Selasa. Pergi sendiri tanpa diantar, kira-kira bisa nggak? Ya bisa. Bisa. Kamu bawa ini surat panggilan. Jangan lupa bawa kartu yoyo. Iya. Aku kasih tahu ya guys, kalau lu tinggalnya di Miaoli, sebaiknya harus ditemenin ya. Ini buat teman-teman yang di Miaoli ya. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat yang lain kita sih nggak tahu ya, nggak ada berita seperti itu ya. Mungkin komunikasikan dengan majikan. Iya. Majikan bisa membantu menanyakan kejelasannya. Iya. Atau juga agensi. Ya. ARC itu masa berlakunya berapa Kak? Setahun ya? Tergantung dari kontraknya, bukannya ada yang bisa Langsung dikasih 3 tahun. Putus kontrak kerja bisa nggak? Bisa banget ya. Tapi nasibnya pulang. Jadi nggak bisa. Lu sekarang mau pindah kerja, ya putus kontrak terus kepengen pindah kerja nggak bisa. Jadi lu harus pulang. Gitu loh. Saya di Pancau kok. Oh boleh. Ya. Tadi Kamina ingetin tuh, kalau kamu ke KDI naik MRT mesti pakai kartu yoyo. Kartu yoyo ya. Kartu easy card-nya harus dipakai ya. Karena di situ akan didaftar
ini siapa nih pemiliknya, itu harus nyambung gitu loh. Iya kok di Miaoli masih ketat, iyalah nggak apa-apa lah daripada pakai celana ketat. Kan biar seksi. Enggak. Engkau ini ngomongnya lantur aja. Wah, kalau misalnya musim panas itu pakai celana ketat, akongnya bisa gemeteran tiap hari. Dia akan tanya, sampean nggak panas ya? Nggak keringetan ya? Nggak gerah gitu. Congli aman kak? Aman kok. Aku sering makan cipai. Putus kontrak kerja paling pulang Kirain Indonesia. kamu pakai Iya. cipai sampai pakai celana ketat. Sekarang asik ya pakai masker, kita bisa ketawa lebar gitu tanpa. Maksudnya yoyokat yang biasa buat naik CI entah kok. Iya betul. Itu harus terdaftar ya. Iya. Jadi tahu pemiliknya itu siapa. Iya. Kartu yoyokat kita itu sesuai dengan pemiliknya. Celananya ketat gerah kok. Iya makanya betul. Miaoli ketat nggak apa-apa. Jangan pakai celana ketat. Panas. Bisa keringetan. Basah lepek. Nggak enak ya. Apalagi sambil ngepel. Beduh. Basahnya kemana-mana. Oke. Taoyan hadir kok. Ya udah, ini teman-teman udah pada oke-oke banget ya. Moga-moga. Hahaha. Kakak berdua bercanda lucu. Ya, yang penting kamu happy lah ya. Oke. Kita mesti pamit dulu. Kita mau Ingat ingetin. ya, patuhi protokol kesehatan. Ya, kalau misalnya ke pasar, ingetin ganjil genap dan jangan pakai celana ketat, oke? Salam sehat selalu. Salam optimis, sampai jumpa. Dadah. Bye-bye. Bye.